Teman-teman semuanya, selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah desain grafis. Semoga kalian dalam keadaan semangat dan siap belajar hal baru hari ini. Di pertemuan pertama, kita sudah perkenalan dengan konsep umum desain grafis. Dan pentingnya di bidang ini adalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan melangkah lebih jauh, yaitu mempelajari sejarah dan perkembangan desain grafis. Sejarah itu penting karena dengan memahami sejarah kita bisa tahu bagaimana desain berkembang, apa yang memengaruhi dan mengapa desain kita lihat hari ini memiliki gaya tertentu. Desain bukan sekedar membuat suatu terlihat indah, tetapi juga bagian dari perjalanan budaya manusia. Hingga penemuan mesin cetak, perjalanan desain grafis ini dimulai jauh sebelum komputer, bahkan sebelum tulisan ditemukan. Bayangkan kembali ribuan tahun lalu, manusia purba hidup di gua. Mereka memulai menggambar dinding gua dengan batu atau arang. Lukisan-lukisan ini seperti ditemukan di gua Lascaux, Prancis, dan Gua Altamira, Spanyol menggambarkan hewan buruan dan ritual keagamaan. Tujuan sederhana, komunikasi dan menyampaikan pesan visual. Disinilah cikal bakal desain grafis dimulai, komunikasi melalui gambar. Beranjak ke Mesir kuno, kita menemukan hieroglif, sistem tulisan berbentuk simbol yang digunakan untuk mencatat sejarah, agama, dan aktivitas kerajaan. Bentuk-bentuk visual ini disusun secara sistematis dan memiliki makna tertentu. Inilah bentuk awal dari desain grafis berbasis sistem visual. Kemudian, sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok ditemukan kertas oleh Cai Lun yang menjadi revolusi besar dalam penyebaran informasi. Tanpa kertas, dunia desain tak akan berkembang seperti sekarang. Namun, tonggak terbesar datang di abad ke-15 ketika Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak modern sekitar tahun 1440. Penemuan ini mengubah dunia. Buku bisa diproduksi massal dan penyebaran ilmu menjadi lebih cepat. Bayangkan, sebelum mesin cetak, menyalin buku butuh waktu berbulan-bulan. Sekarang bisa dicetak ratusan eksemplar dalam waktu singkat. Desain grafis mulai dibutuhkan untuk mengatur tata letak halaman, tipografi, dan ilustrasi buku. Selanjutnya ada revolusi industri di era modern dalam desain. Ke-19, revolusi industri mengubah segalanya, mesin, transportasi, dan percetakan berkembang pesat. Produksi mulai diproduksi secara massal, dan muncullah kebutuhan baru, iklan, dan kemasan yang menarik. Dari sinilah desain grafis mulai mengambil peran penting dalam dunia bisnis. Yang pertama ada era Armour Ford pada tahun 1890 hingga 1910. Gaya Armour Ford muncul sebagai reaksi terhadap industrialisasi yang serba mesin. Desainer ingin mengembalikan unsur keindahan dan seni dalam produk-produk yang dibuat. Ciri khasnya adalah garis-garis lengkung, bentuk organik seperti tumbuhan dan bunga, serta tipografi yang menyatu dengan gambar. Tokoh pentingnya adalah Alphonse Mucha, seorang ilustrator asal Ceko yang terkenal dengan poster-poster teatrikal yang elemen dan romantis. Yang kedua ada era Bauhaus pada tahun 1919 hingga 1933. Lalu lahirlah Bauhaus, sekolah desain di Jerman yang sangat berpengaruh. Mereka menolak desain yang rumit dan berlebihan dan berfokus pada fungsi dan kesederhanaan. Slogan mereka terkenal "Form Follow Function", bentuk mengikuti fungsi, artinya desain yang baik harus memiliki tujuan dan efisien. Tokoh penting Bauhaus antara lain Walter Gropius, Paul Klee, dan Herbert Bayer. Bauhaus mengajarkan bahwa desain bukan hanya seni, tapi juga ilmu yang bisa diterapkan dalam industri. Yang ketiga ada era Art Deco pada tahun 1920 hingga 1940. Setelah itu muncul Art Deco, gaya memadukan seni dan kemewahan. Ciri khasnya adalah bentuk geometris, warna kontras, dan kesan glamor. Kita bisa lihat gaya ini pada poster-poster film tahun 1930-an
arsitektur, gedung-gedung tinggi, hingga desain mobil. Yang keempat ada Swiss style. Pada tahun 1950-an, masuk ke tahun 1950-an, muncullah Swiss style atau internasional, typographic style. Gaya ini sangat mempengaruhi dalam desain modern. Ciri utamanya adalah penggunaan grid system, tipografi sans serif, dan komposisi yang bersih dan teratur. Tokoh pentingnya adalah Joseph Muller Bregman. Desain Swiss sangat berfokus pada keterbacaan dan keseimbangan visual. Prinsip yang masih kita pakai dalam desain digital hari ini. Semua aliran ini, Art Nouveau, Boho, Art Deco, dan Swiss style menjadi pondasi bagi desain grafis modern. Selanjutnya ada era digital. Sekitar akhir abad ke-20, dunia kembali berubah drastis. Komputer dan teknologi digital lahir. Tahun 1980-an menjadi masa transisi dari desain manual ke desain digital. Software seperti Adobe Illustrator pada tahun 1987 dan Adobe Photoshop 1988 memperkenalkan cara baru membuat dan mengedit gambar. Kemudian CorelDRAW pada tahun 1989 hadir dan menjadi populer di kalangan desainer di Indonesia. Kini, desain tidak lagi dikerjakan dengan kuas ataupun tinta, melainkan dengan mouse dan stylus. Masuk ke tahun 2000-an, desain grafis mulai merambah ke dunia internet dan media sosial. Desain tak hanya membuat poster cetak, tapi juga banner web, konten media sosial, dan desain antarmuka aplikasi. Muncul pula tren desain seperti pertama, flat design dengan bentuk sederhana dan warna-warna cerah. Yang kedua ada minimalis yang fokus pada ruang kosong dan pesan yang jelas. Yang ketiga ada 3D design yang memberikan kesan mendalam dan realistis. Dan yang terakhir dan yang terbaru AI Generate Design, di mana kecerdasan buatan membantu membuat desain secara otomatis. Desain grafis masa kini tidak lagi sekedar tentang visual yang indah, tetapi juga tentang pengalaman pengguna dan komunikasi efektif di ruang digital. Selanjutnya ada tokoh-tokoh penting dalam dunia desain grafis. Selain aliran, banyak tokoh berpengaruh dan membentuk dunia desain grafis seperti yang kita kenal hari ini. Pertama ada Paul Rand, dikenal sebagai perancang logo IBM, ABC, dan UPS. Ia mengajarkan bahwa logo harus sederhana, mudah dikenali, dan tahan waktu. Yang kedua ada Saul Bass, seorang desainer film legendaris. Ia membuat opening, title film Psycho, dan Tessening yang hingga kini dianggap karya inovatif. Yang ketiga ada Milton Glaser, pencipta logo ikonik I Love NY, yang menjadi simbol cinta kota New York dan desain grafis itu sendiri. Yang keempat ada David Carson, desainer majalah Regout yang menantang aturan desain grafis tradisional dan mempopulerkan gaya Gruger. Yang terakhir ada April Grayman, salah satu desainer perempuan yang memperkenalkan gaya digital art di era komputer grafis. Tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa desain grafis bukan hanya pekerjaan teknis, tapi juga seni berpikir visual, komunikasi, ide. Nah, dari perjalanan panjang ini, kita bisa melihat bahwa desain grafis adalah refleksi dari perkembangan manusia itu sendiri. Setiap zaman melahirkan gaya, teknologi, tujuan yang berbeda, tapi intinya tetap sama, menyampaikan pesan dengan cara visual, menarik, dan bermakna. Desain yang kita buat hari ini adalah hasil dari ratusan tahun perkembangan ide, teknologi, dan kreativitas manusia. Baiklah, untuk menutup pertemuan ini, mari kita refleksikan. Yang pertama, bagaimana teknologi memengaruhi cara kita berkreasi. Yang kedua, apakah prinsip-prinsip dari masa lalu masih relevan di era digital.
dan bagaimana kita sebagai calon desainer bisa berkontribusi dalam sejarah desain berikutnya. Nah, sebagai tugas minggu ini, buatlah timeline visual perkembangan desain grafis dari prasejarah hingga era digital. Yang kedua, sertakan contoh karya dan gaya desain dari masing-masing periode. Yang ketiga, gunakan software yang kamu kuasai seperti Canva, Photoshop, dan Illustrator. Baik, itu tugas untuk minggu selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di mana kita akan belajar unsur-unsur desain grafis mulai dari garis, bentuk, warna, dan tipografi. Tetap semangat dan terus berlatih dan jadilah desainer yang memahami makna di balik setiap garis dan warna. Sampai jumpa.